Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Selamat siang Pak Armata, selaku dosen pengajar rancangan percobaan. Di sini saya akan menjelaskan rancangan acak lengkap faktorial pada respon penggunaan zat perangsang tumbuhan sintetik dan alami pada pertumbuhan stek tanaman hias lidah mertua. Yang pertama, untuk menentukan jumlahnya yaitu dengan rumus sum. Kemudian, rata-ratanya dapat kita cari dengan menggunakan rumus average, yaitu average blok ulangan 1 average blok ulangan 1 dan 2 maka akan menghasilkan rata-rata 12 dan kita drag hingga ke perlakuan 6. Selanjutnya itu menentukan jumlah terhadap masing-masing kombinasi dari data dengan menggunakan rumus seperti yang sebelumnya. Itu sum. Kemudian kita blok dari perlakuan 1 hingga ke 6, enter. Kemudian dapat kita drag untuk ke ulangan 2. Untuk menentukan jumlah seluruh data dengan menggunakan rumus sum dan begitu juga dengan rata-rata dengan menggunakan rumus average. Selanjutnya itu kita mencari faktor koreksi, yaitu dengan jumlah seluruh data dikuadratkan kemudian dibagi 12. 12 itu diperoleh dari banyaknya interaksi dikali dengan 2 ulangan. Selanjutnya itu menentukan data analisis faktorial itu yang disediakan di dalam data analisis pada Excel. Tetapi sebelum itu kita perlu membuat tabel 2 arah dengan tabel yang seperti ini. Ini interaksi dari L1 dengan W1. Maka kita letakkan data begitu seterusnya. Untuk data L1 W1 yaitu menggunakan ulangan pertama dengan perlakuan pertama. Sedangkan untuk L1 di W2 menggunakan ulangan keempat perlakuan keempat dengan ulangan yang pertama. Setelah itu kita hitung jumlah dari kombinasi perlakuan W1 terhadap L1, L2, dan L3. Itu menggunakan rumus sum. Sedangkan untuk rata-ratanya menggunakan jumlah dari kombinasi perlakuan dari W1 terhadap L1, L2, L3, yaitu 6. Begitu juga dengan mencari jumlah dan rata-rata pada kombinasi perlakuan dari W2 terhadap L1, L2, L3. Kemudian jumlah taraf L terhadap W1 dan W2. Sama saja dengan sum. Seluruh datanya yaitu ada 4. Kemudian rata-ratanya dibagi 4. Selanjutnya membuat tabel sumber keragaman. Di sini kita telah menyediakan tabelnya dengan cara menghitung secara manual. Namun, di Excel sudah disediakan secara otomatis dalam menentukan analisis data sumber keragaman. Di sini pilih saja data, lalu klik data analisis.
Selanjutnya pilih ANOVA two-factor with replication. Yang pertama adalah input range yang kita ambil dari tabel 2 array yang sudah kita tentukan. Kemudian, untuk row for sample, kita melakukan sebanyak 2 ulangan. Kemudian tekan outrange dan tentukan letak di mana kita akan meletakkan ANOVA-nya. Oh my god. Oke. Karena kita telah melakukannya, maka kita tidak dapat melakukan konten dengan angka yang sama sebanyak 2 kali. Untuk hasilnya dapat kita lihat dari data yang telah saya lakukan sebelumnya. Ini adalah hasil data ANOVA two-factor with replication dari data analisis yang telah kita lakukan. Dari sini akan muncul summary dalam bentuk deskriptif untuk masing-masing kombinasi seluruh data. Di dalam ANOVA untuk rancangan acak lengkap faktorial dual, pastinya ada perlakuan. Kita ingin mengetahui perlakuan tersebut dalam interaksi dengan waktu proses dan larutan. Apakah berpengaruh nyata atau tidak? Nah, perlakuan ini ada perjumlahan dari nilai JKL ditambah dengan JKW dan ditambah dengan JK interaksi, kemudian menentukan DB dan seterusnya. Untuk menentukan F hitung apakah dia signifikan atau tidak dengan memakai tabel 5% saja dengan rumus F inverse 0,05, kemudian DB dari perlakuan dan DB dari galat, maka akan menghasilkan 4,387374. Untuk uji lanjutan, yaitu dapat kita tinggal copy paste dari perlakuan dan rata-rata. Setelah itu, diurutkan dari nilai terbesar ke terkecil. Ini adalah hasil dari copy paste, dan ini adalah nilai setelah diurutkan dari terbesar ke kecil. Setelah kita menentukan selisih dari data dengan menggunakan rata yang terbesar dan terkecil. Untuk rumus selisih pada perlakuan pertama, untuk ulangan yang pertama, yaitu menggunakan rumus perlakuan pertama, rata dari perlakuan pertama dikurang ke bawah. Misal dari rata perlakuan pertama dikurang rata perlakuan kedua. Kemudian rata perlakuan pertama dikurang rata perlakuan ketiga. Rumus ini dapat kita drag hingga ke bawah. Begitu selanjutnya untuk selisih yang kedua, ketiga, dan keempat. Serta kelima. Selanjutnya membuat tabel beda jarak nilai dan jam dengan banyaknya kombinasi perlakuan, yaitu ada 6, 2, 3, 4, 5, 6. Maka akan diperoleh nilai dan jam dari buku rancangan percobaan untuk JD 5% dan JD 1%. Untuk menentukan SY,
diperoleh dari akar KT galat. Ia diperoleh dari yang untuk menentukan SY didapat dari KT galat. Ia dibagi 2 kemudian diakarkan dengan 0,5. Selanjutnya, mencari pengaruh NS itu. Mencari pengaruh NS yaitu menggunakan rumus. Jika N12 atau selisih dari pertama lebih kecil dari BJND 5%, maka akan menghasilkan tanda NS. Namun jika selisih pertama lebih kecil dari BCND 1%, maka akan menghasilkan tanda bintang 1 atau bintang 2 kali. Maka rumusnya dapat kita drag hingga ke bawah. Selanjutnya untuk selisih kedua, ketiga, keempat. Untuk menentukan notasi dapat kita cari dari hasil pengaruhnya itu sendiri. Untuk selisih pertama, notasi yang kita dapat adalah untuk perlakuan pertama, notasi yang kita dapat adalah A. Untuk perlakuan kedua, notasi yang kita dapat juga adalah A. Untuk notasi perlakuan ketiga, kita dapat itu notasi A, 4 dan 5 juga A, sedangkan untuk yang keenam menghasilkan B, karena pengaruh yang dihasilkan itu lebih besar dari BJND itu sendiri, maka notasinya berubah menjadi B. Rumus ini dapat kita lakukan untuk faktor W, faktor R, yang datanya dapat kita lihat dari tabel 2 arah. Sekian dari saya, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua.